Halo Sobat Nime, kita lanjutin lagi Push Apotheosis. Lagi asiknya duel-duel, langsung aja yuk kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah pertarungan panjang dan epic antara Zen dan juga Myolin untuk dapat memberikan sedikit waktu agar Zen dapat menyelamatkan adiknya. Tentu saja hal itu membuat Chushi, si Raja Setan Timur, menjadi murka. Doi tidak terima wanita yang menjadi salah satu syarat agar dirinya mendapatkan kekuatan khusus harus mati di dalam duel pertarungan antara aliran. Dan itu sungguh di luar ekspektasinya yang membuatnya murka semurka-murkanya. Hanya saja ketika Chushi akan membunuh Zen di dalam kota Oracle, Doi pun dihadang oleh si nenek. Si nenek yang merupakan master dari pimpinan Istana Awan. Karena saat ini Di sebagai pimpinan Istana Awan, Doi tidak cukup kuat untuk dapat mengalahkan Chushi yang merupakan orang terkuat di wilayah timur. Namun nyatanya si nenek ini pun tetap dianggap tidak lebih kuat daripada dirinya, yang membuat Chushi pun merasa kalau dirinya tidak perlu takut jika harus melawan si nenek juga. Alhasil hampir saja menimbulkan suatu pertarungan di antara master di kota Oracle. Namun hal itu pun dapat dihentikan ketika pimpinan dari aliansi bisnis datang, yaitu si kakek ajaib ini yang telah berusia lebih dari ribuan tahun. Ia datang dan tidak terima jika mereka harus bertarung di kota Oracle, di kota wilayah kekuasaannya. Yang memaksa Chushi pun tahu kalau ini akan sangat menyulitkan dirinya jika ia harus berhadapan dengan dua orang master kakek nenek ini secara bersama-sama, jika memang ia harus terlibat suatu pertarungan dengan mereka berdua. Dan hal itu pun memaksa Chushi harus menunda amarahnya untuk dapat membunuh Zen. Lantas di sini Chushi pun akan menuntut balas nantinya dengan cara menghancurkan Istana Awan setelah event ini selesai. Dan tentu saja hal itu membuat si nenek ini menjadi murka dengan cara menghajar Zen langsung dari depan. Nah, ini benar-benar akibat ulah dari si bocah ini memaksa Istana Awan harus berurusan dengan si kampret itu. Melihat si nenek ini emosi telah mencapai ubun-ubun, membuat Di pun meminta agar gurunya itu tetap tenang dan jangan marah. Tapi yang ada di sini Di pun malah kena semprot. Hei, jangan marah-marah bapak lu. Kalau suatu hari si kampret itu datang ke Istana Awan dan berbuat sesuatu, lantas bagaimana aku dapat menghadapinya? Dan apa yang harus aku katakan kepada ribuan murid di Istana Awan? Hah? Melihat si nenek murka di sini untuk dapat menyelamatkan Istana Awan, Zen pun berujar, "Nenek Yu, aku rasa aku memiliki suatu cara untuk dapat menghadapi Chushi, dan aku harus segera pergi dari kompetisi ini dan mulai membangun suatu barrier pelindung untuk Istana Awan." Apa? Apa kau yakin dapat membangun suatu susunan formasi yang dapat menahan kekuatan Chushi? Ya, aku yakin 80% aku dapat melakukannya. Sedangkan di dalam hatinya, dengan bantuan dari para True Dragon, Zen pun sebenarnya yakin 100% dapat melakukannya. Karena ini demi Istana Awan juga, si nenek pun pada akhirnya tanpa beritil-itil Doi pun mengatakan selama Zen dapat membangun suatu susunan formasi untuk dapat melindungi Istana Awan, maka semuanya, bahan dan juga biayanya akan ditanggung oleh Istana Awan. Namun karena kondisi Istana Awan sedang terancam, di sini Di pun mengambil suatu keputusan kalau Istana Awan akan mundur dalam kompetisi ini. Namun sebelum pergi, di sini Zen pun memberikan secari kertas kepada panitia untuk dapat diserahkan kepada pimpinan aliansi bisnis. Dan ketika surat itu dibuka dan diberikan kepada salah satu pimpinan aliansi bisnis, ternyata surat itu adalah suatu surat peringatan yang bertulis siapapun yang tidak memiliki darah True Dragon di tubuhnya dan masuk ke dalam tangga naga, mereka akan dipenjara selama 1000 tahun. Dan ternyata sebelumnya aliansi bisnis pernah mengirimkan beberapa orang ke arah tangga naga, tapi ternyata tidak ada yang pernah kembali. Dan ternyata ini adalah jawaban dari rahasia itu. Namun yang menjadi pertanyaan mereka selanjutnya adalah kenapa? Kenapa Luo Zen dapat kembali ke bumi? Dan untuk rombongan Istana Awan yang kembali ke istana mereka, begitu mereka sampai di depan gerbang, Di pun disambut oleh para tetua. Dan di sini Doi juga berujar kalau Istana Awan saat ini dalam kondisi siaga 1, yang menimbulkan suatu banyak pertanyaan di antara para tetua tentang apa yang terjadi dan kenapa mereka harus masuk dalam kondisi darurat. Namun di sini Doi pun tidak ingin menanggapinya. Namun salah satu tetua yang pergi bersama Di ke acara pertarungan itu, ia menyampaikan kalau mereka Istana Awan telah bersiteru dengan Raja Setan Timur. Dan tentu saja hal itu membuat si kampret itu menjadi heran tentang apa yang terjadi dan kenapa ini bisa terjadi. Dan hal itu pun memaksa salah satu tetua harus menjelaskan kepada si kampret ini. Setelah mendengarkan penjelasan itu, terjadilah suatu percecahan di antara para tetua. Mereka pun ada yang tidak terima jika Istana Awan harus bersitegang dengan Raja Setan Timur hanya demi melindungi seorang murid. Dan pemberontakan pun akan mulai terjadi dan dipimpin oleh si kampret ini. Sedangkan di ruang tahta, di sini Di pun bersama Zen sedang menunggu seorang master Zhong Rui yang merupakan ahli tato Istana Awan.
Dan tak lama setelahnya mereka pun berbincang-bincang kecil dan tiba-tiba saja mereka pun didatangi oleh para tetua. Mereka datang dan mempertanyakan tentang status siaga yang ditetapkan oleh Istana Awan. Mereka juga telah tahu kalau ini ada hubungannya dengan Luo Zhen yang telah menyinggung Chu Shi, dan inti dari pernyataan mereka meminta agar Luo Zhen diserahkan kepada Chu Shi. Karena hanya demi melindungi satu murid Istana Awan tidak sebanding dengan apa yang akan diterima oleh Istana Awan. Oh, di sini Di sebagai pimpinan Istana Awan, ia pun memberikan suatu pertanyaan simpel kepada para tetua. Doi bertanya, apakah dengan cara melepaskan Luo Zhen kepada Raja Setan Timur akan menyelesaikan masalah? Ya, tentu saja, ujar si kampret tua itu, karena dengan menyerahkan si kampret Zhen, maka ini akan selesai untuk Istana Awan. Oh, di sini Di pun juga mengatakan alasan sesungguhnya jika si bocah itu tidak membunuh Miolin, maka Chu Shi sebentar lagi akan mendapatkan atau menyelesaikan formasi persetubuhan setan. Dan jika si kampret itu telah berhasil melewati tingkat kultivasi hidup dan mati dan memasuki tingkat kultivasi alam laut dewa, maka si kampret itu akan menjadi raja dari segala raja. Yang artinya kekuatan si kampret itu tidak akan ada yang dapat menghentikannya. Dan tujuan si kampret itu juga sudah sangat jelas, di mana ia akan membangun suatu negara dewa yang pastinya akan membuat seluruh daratan tengah dihancurkan. Tapi pemimpin, mau Chu Shi semenakutkan apapun, tapi tetap saja Luo Zhen harus segera diserahkan, ujar si kampret itu memprovokasi para tetua lainnya. Kenapa si kampret itu begitu ingin membuat Zhen terbunuh? Ya, karena kedua anaknya pernah dipermalukan oleh Zhen di part-part sebelumnya. Jika nonton harusnya tahu, ya kan? Sedangkan untuk dia mendengar itu semua membuatnya emosinya memuncak. Dengan sekali jentikan jarinya saja, Doi pun melepaskan teknik es miliknya. Dan ia juga berujar, aku adalah pimpinan Istana Awan. Jadi, biarkan aku saja yang menyelesaikan ini semua, sembari mengeluarkan teknik es Phoenix miliknya. Melihat dia yang sepertinya serius dan benar-benar ingin menekan mereka dan juga melindungi Luo Zhen, memaksa para tetua kampret itu pun harus pergi meninggalkan ruangan tahta. Dan tak lama setelahnya kini muncullah orang yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu ahli sajak Istana Awan. Di sini dia pun bertanya tentang tugas yang telah ia berikan kepadanya beberapa waktu lalu, tentang membangun suatu susunan formasi. Apakah ada suatu perkembangan? Membangun suatu susunan pelindung 6 tingkat itu sungguhlah sulit pemimpin, dan aku masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk dapat memahaminya, ujar Pak Tua ini. Oh, okelah. Kalau begitu kau buang saja formasi itu, dan mulai sekarang kau akan membantu Luo Zhen untuk membangun suatu susunan formasi pelindung yang baru. Lantas berikan semua sumber daya dan juga bahan yang ada, dan ingat kau yang akan membantu Luo Zhen dan kau akan menjadi asistennya. Zhen pun juga berujar kalau Chu Shi bisa datang kapan saja dan kemungkinan terburuk mungkin saja si kampret itu akan datang esok hari. Lantas di sini Zhen pun juga telah menuliskan semua bahan-bahan yang ia butuhkan ke dalam kertas yang ia bawa. Dan ketika Pak Tua itu membukanya dan melihat bahan-bahan yang diminta oleh Zhen, membuatnya sangat terkejut dan sangat-sangat terkejut. Pak Tua itu juga mengatakan kalau bahan-bahan ini sungguh mahal, bahkan sangat-sangat mahal. Dan sepertinya ini akan memakan hampir seluruh anggaran milik Istana Awan. Namun karena bahan-bahan ini sungguh dibutuhkan demi keamanan Istana Awan, memaksa Pak Tua itu pun harus mencari bahan baku ke seluruh negeri. Bahkan ia juga harus pergi menuju aliansi bisnis untuk dapat membeli bahan-bahan yang tidak tersedia di Istana Awan. Hingga 3 hari kemudian, Zhen pun sudah mulai menulis tato dewa untuk dapat membangun suatu susunan formasi pelindung. Dan tato dewa yang dibutuhkan oleh Zhen sebanyak 4.901 lembar. Dalam proses pembuatannya itu, di sini Di pun terus-terusan mendapatkan protes dari para tetua dan juga para murid dari berbagai unsur Istana Awan. Tapi di sini Di pun juga santuy aja, karena ia tahu setiap orang memiliki urusannya masing-masing. Hingga 3 hari kemudian, Zhen pun yang tidak henti menulis tato dewa sembari memakan pil penguat roh yang diberikan oleh Di. Ia ternyata saat ini menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Bukan menerobos kultivasinya, tapi kekuatan rohnya. Dari roh perang menuju roh perang jade hijau. Namun selama Zhen melakukan tugasnya membangun susunan formasi dan juga mendapatkan kabar kalau pimpinan Istana Awan sedang melakukan pelatihan tertutup, membuat para tetua kampret pun datang kembali mengacau. Para tetua kampret ini memang berhasil masuk untuk mengacau Zhen, tapi begitu mereka mendekat tiba-tiba saja dar! Mereka dihentikan dengan adanya petir-petir di sekitaran tubuh Zhen yang akan melindungi Zhen selama ia melakukan tugasnya. Hingga satu tato terakhir yang harus dilukis oleh Zhen, yaitu tato perangkap ilusi. Tato ilusi itu pun aktif di tengah-tengah pembuatan yang membuat ilusi yang menakjubkan pun terjadi, di mana ilusi itu akan menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh para orang-orang yang ada di dekatnya. Dan untuk Zhen sendiri ternyata ilusi yang terpancarkan adalah Di dengan pakaian tidurnya yang sungguh menggoda. Namun dengan bantuan dari naga hijau, Zhen pun yang sebelumnya ngaceng ia harus ngampleh lagi. Dan ketika tato terakhir berhasil dilukis, dar! Menimbulkan efek shockwave energi yang ada di sekitaran mereka.
Dan setelahnya, waktunya Zen untuk dapat meletakkan susunan formasi itu. Namun dalam proses peletakan formasi itu, di sini naga hijau pun mengatakan kalau susunan formasi ini yang dibuat oleh mereka saat ini sepertinya memiliki kekuatan 1/1.000.000 dari kekuatan yang aslinya. Karena susunan formasi yang mereka bangun ini bukanlah susunan formasi yang sesungguhnya. Tapi ya ini sudah cukup untuk dapat menahan serangan dari kekuatan dari Chushi itu sendiri. Dan kini Zen pun mulai memasang susunan formasi itu dan ia juga dibantu oleh ahli sajak Istana Awan beserta orang-orang yang ada di bawah komandonya. Hingga susunan terakhir berhasil dipasang dan ketika susunan itu diaktifkan, celing! Membentuk suatu cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan juga mulai muncullah kabut. Kabut yang sangat tebal dan diikuti oleh butiran-butiran embun yang membentuk suatu barrier pelindung. Namun ketika barrier itu selesai dibangun, membuat salah satu tetua yang ingin mencoba kekuatannya dengan cara melepaskan kekuatan penuhnya. Dan itu pun membuat ahli sajak Istana Awan ini menjadi ketakutan dan mencoba untuk menghentikannya. Karena ia takut susunan formasi itu belum sempurna, karena baru saja diaktifkan. Tapi sayangnya ia terlambat. Dar! Yang ada pedang milik Pak Tua itu pun terhempas. Dan Zen pun yang melihat itu, ia mengatakan, santuy aja Pak Tua. Begitu susunan formasi ini diaktifkan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Yang membuat ahli sajak Istana Awan ini pun akhirnya tidak jantungan lagi. Namun melihat salah satu rekannya gagal dalam menghancurkan barrier itu, membuat para tetua lainnya pun ingin mencobanya dengan kekuatan penuhnya dan menyerangnya secara bersama-sama. Begitu mereka mencobanya, bam! Senjata mereka semua pun terpental. Yang membuat si nenek ini pun juga penasaran sekuat apakah barrier yang dibangun oleh Zen. Dengan melepaskan 10% dari kekuatan yang ia miliki, di sini si nenek itu pun siap-siap dar. Lumayan, pembatas ini sungguh kuat, ujar si nenek itu. Dan 2 bulan telah berlalu, ternyata tidak ada tanda-tanda kedatangan Chushi ke wilayah Istana Awan. Tapi di hari itu juga Zen pun dipanggil oleh Di. Setibanya di ruangan tahta, di sini Di pun memberikan suatu surat kepada Zen, di mana 5 hari lagi akan diadakan suatu event lampion, di mana saat event itu diadakan, aliansi bisnis akan pergi masuk ke dalam dungeon pusaran abadi. Dan rumornya di dalam sana terdapat suatu harta karun yang sangat luar biasa, mulai dari tulang abadi jade, 9 rumput lampion, serta bunga hidup dan juga mati, dan beberapa harta karun tingkat tinggi lainnya. Tapi yang menjadi perhatian Di adalah bunga hidup dan juga mati itu, karena ia harus mendapatkan bunga itu. Mendengar itu, naga merah pun mengatakan kalau Zen membutuhkan tulang jade itu. Karena ketika Zen mendapatkan tulang itu, maka ini akan sangat berguna untuk Zen ketika Zen mulai mempelajari teknik penguatan tubuh untuk dapat membuka Dao Tai ke-8 nantinya. Zen pun paham kalau ia harus pergi ke tempat itu dan mendapatkannya. Dan untuk Di sendiri, Zen pun juga berujar kalau tempat itu sungguh misterius, dan ketika event lampion itu dimulai dan lampu-lampu yang ada di cangkir itu diaktifkan dan genap menjadi 9 genap ganjil, ya gitulah, akan membuka suatu dungeon pusaran secara sempurna. Mereka pun harus segera masuk ke dalam sana dengan apapun resikonya. Ya, Di pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zen. Tapi tiba-tiba saja, mereka pun merasakan ada suatu tekanan yang sangat kuat. Dan tekanan itu pun juga dapat dirasakan oleh seluruh orang yang ada di Istana Awan. Dan benar saja, tekanan itu dilepaskan oleh Chushi yang telah datang menuju Istana Awan dan mencari Nenek Yu. Merasakan kekuatan Chushi, di sini Zen pun dan juga Di, ia langsung pergi menuju batas barrier. Sedangkan untuk si nenek, Doi pun berujar, "Hei, apa yang kau lakukan di Istana Awanku? Ada urusan apa kau ke tempatku?" Nenek tua, kurasa kau tidak akan sepikun itu, ya kan? Apakah kau lupa tentang apa yang terjadi di kota Oracle? Untuk masalah di kota Oracle, semua orang juga sudah tahu kalau Istana Awan tidak memiliki salah apapun, ujar si nenek ini. Apa? Istana Awan tidak salah? Jadi, jiwa bela diri anakku yang telah hancur, yang dihancurkan oleh Luo Zhen itu tidak salah. Dan itu kesalahan anakku yang terlalu lemah, jadi gitu. Dan juga untuk kematian Myolin, itu adalah kesalahannya, karena ia terlalu lemah. Jadi itu maksudmu. Maka dari itu, sekarang di hadapanku, Istana Awan itu salah. Istana Awan akan salah karena Istana Awan terlalu lemah, dan yang lemah merupakan kesalahan, ujar si kapal itu dengan emosinya. Kata-katamu cukup bagus juga Pak Tua. Tapi asal kau tahu kalau Istana Awan tidak lemah, lantas kenapa? Bocah bau, kalau begitu Istana Awan harus mati bersamamu, ujar si kampret itu. Apa kau bisa melakukannya? Kurasa kau tidak dapat melakukannya, ujar dari Zen. Kau dengan melepaskan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Kini Chushi pun membakar tubuhnya dengan api kekuatan yang terus-terusan meluap-luap hingga membentuk suatu pusaran energi yang sangat luar biasa dahsyatnya, yang membuat Nenek Yu pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Memaksa dirinya harus melepaskan segel yang menguncinya, dan itu merubah penampilannya dari seorang nenek-nenek tua menjadi seorang MILF montok berbau pink.
Melihat gurunya melakukan transformasi, di sini Di pun juga tahu kalau ia harus juga melakukan transformasi. Kini Di pun melakukan transformasi juga dengan teknik Phoenix X miliknya. Tapi di sini Chushi pun juga tidak peduli dengan itu semua. Doi pun mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya dan BAM! Ledakan super besar terjadi di udara. Tapi uniknya, setelah ledakan super besar itu ternyata tidak terjadi apa-apa. Yang ada cuma suara celup. Hanya segitu saja, ujar dari Zen yang membuat si kampret Chushi pun geram dan langsung mengeluarkan senjata suci miliknya dan kembali membakar tubuhnya. Kali ini, ia tidak menggunakan tinjunya, tapi ia menggunakan senjata suci miliknya yang terkenal sangat-sangat kuat dan sangat berbahaya yang dapat membelah apapun. Begitu tebasan besar itu dilepaskan, BAM! Dar! Lagi-lagi cuma ada suara celup. Apa yang terjadi? Ujar si kampret itu. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Namun di sela-sela itu Doi pun juga heran kenapa tiba-tiba saja muncul awan petir yang begitu besar di sekitarannya. Dan tiba-tiba saja dar! Dan sambaran petir super besar tepat di sebelah si kampret Chushi yang membuat Zen pun juga berujar, "Heleh, aku terlambat sedikit, sayang sekali." Melihat itu di sini Nenek Yu pun mengatakan Chushi dapat sekuat itu karena ia telah banyak sekali menyerap tubuh para gadis-gadis lainnya. Maka dari itu ia tidak mudah untuk dibunuh. Melihat barrier super kuat dan juga counter serangan petir yang sangat dahsyat membuat Chushi pun tahu dan harus mengatakan dan harus mengakui kalau Luo Zen, kau memang pantas untuk menjadi lawanku. Hei Pak Tua, lepaskan Luoyan, maka aku akan melepaskanmu. Melihat Zen yang berani berujar seperti itu kepada kultivator terkuat yang ada di wilayah tengah membuat si nenek ini pun berujar di dalam hatinya, buset dah nih bocah, berani banget. Begitu juga dengan Di, Doi pun tertawa sembari berujar di dalam hati. Anak ini sungguh menarik, tapi sayangnya di matanya hanya ada adiknya saja. Sedangkan untuk si kampret Chushi, Doi pun tertawa, hahaha, melepaskanku. Hahaha, kau punya nyali juga dasar bocah kampret. Dan untuk saat ini kau tidak perlu khawatirkan adikmu. Pikirkan saja dirimu dulu. Kau pikir berapa lama kau dapat bertahan di dalam sana? Cih! Mendengar itu Zen pun juga berujar, Xiongri, aktifkan, serang si kampret itu. Dan benar saja, kini tiba-tiba saja dari langit bergemuruh dan dar! Sambaran petir pun di mana-mana menghajar dan juga mengejar pergerakan Chushi yang memaksa Chushi harus pergi menjauh dari istana awan. Namun setelah kepergian dari Chushi, di sini si nenek tua itu pun tahu dan ia juga melepaskan teknik transformasinya dan kini kembali berubah menjadi bentuk nenek-nenek tua yang peot dan tidak menarik. Dan beberapa hari kemudian, hari di mana event lampion dimulai, kini masing-masing pemilik cangkir api itu pun mulai menghidupkannya. Dan mereka juga mulai menunggu. Apakah 9 simbol yang ada di dalam cangkir itu akan aktif? Karena sudah 77 tahun simbol itu terputus di angka 8. Namun begitu Zen dan juga Di mengaktifkan atau menghidupkan cangkir api suci itu, celing, tanda ke-9 pun aktif. Membuat para pemilik masing-masing cangkir api itu pun tahu kalau ini adalah saatnya untuk mereka masuk ke dalam dungeon. Sedangkan di tempat lain, di pusaran Tian Miao, ketika 9 cangkir suci itu diaktifkan, tiba-tiba saja di sebuah altar muncullah sebuah kepala. Sosok kepala yang berujar, terlalu lambat. Sudah 2000 tahun, tidak kusangka aku sudah menunggu selama 2000 tahun. Dan selesailah alur cerita dari Apotheosis kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya akan membahas petualangan Zen dan juga Di berserta para tetua dan juga para master di dalam suatu dungeon yang berbahaya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Capek. 나 혼자만 레벨업.